Salam sehat dan sejahtera. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Darmadi Agus, spesialis kedokteran jiwa, psikiater Rumah Sakit Atma Jaya. Kali ini saya akan membahas perihal gangguan cemas dan penanganannya. Apa itu gangguan cemas? Gangguan cemas atau dikenal juga gangguan ansietas adalah suatu gangguan mental yang ditandai dengan rasa cemas, takut dan khawatir yang berlebihan, rasa tidak aman, tegang, gugup, gelisah, yang disebabkan oleh keadaan atau situasi lingkungan atau karena keterbatasan kemampuan dan atau penyakit. Bagaimana epidemiologi gangguan cemas? Prevalensi gangguan cemas di seluruh dunia adalah 3,8% dengan rentang variasi 2,5-7% menurut negaranya masing-masing. Lebih sering terjadi pada wanita 4,7% dibandingkan dengan pria 2,8%. Dengan demikian, wanita 2 kali lebih mungkin mengalami gangguan cemas. Menurut WHO, gangguan cemas di dunia pada tahun 2015 adalah 264 juta dan 60 juta orang diantaranya, yaitu 23%, merupakan orang Asia Tenggara. Di Indonesia, jumlah penderita gangguan cemas adalah 8,1 juta atau 3,3% dari populasi. Pada tahun 2017, kenaikan jumlah orang mengalami gangguan cemas diperkirakan mencapai 284 juta yang menjadikan gangguan cemas sebagai gangguan mental yang paling umum mengalahkan gangguan depresi. Untuk itu, gangguan cemas perlu mendapat perhatian dari kita semua. Apa gejala gangguan cemas? Gejala gangguan cemas meliputi beberapa respons, yaitu respons somatik yang ditandai dengan ketegangan otot, peningkatan frekuensi pernafasan, rasa mual, dan sakit kepala. Respons otonom yang ditandai dengan peningkatan detak jantung, keringat dingin, mulut terasa kering, tubuh gemetar, disertai peningkatan keinginan untuk buang air kecil dan buang air besar. Respons psikologis yang ditandai dengan adanya perasaan takut yang berarti dan tidak diketahui alasannya, berupa rasa khawatir yang berlebihan, tegang, dan gelisah. Seseorang dapat mengalami pemikiran bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi, akan tetapi tidak diketahuinya. Lebih lanjut lagi, seseorang akan mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, pemunculan pikiran yang tidak diinginkannya, atau kekhawatiran yang tidak akan hilang-hilang yang sangat bersifat intrusif. Terjadi peningkatan kewaspadaan, insomnia, perasaan lelah, dan menjadi mudah tersinggung yang berujung pada kemarahan. Yang berikutnya adalah respon perilaku yang ditandai dengan gangguan hubungan antar manusia karena kurangnya keterlibatan interpersonal, terjadi penghindaran atau avoidance sebagai konsekuensi dari ekspresi kewaspadaan dan ketakutannya yang berlebihan. Apa saja klasifikasi gangguan cemas? Secara umum, gangguan cemas diklasifikasikan sebagai berikut: gangguan manik, gangguan cemas menyeluruh, gangguan obsesif kompulsif, fobia spesifik atau khas, fobia sosial, gangguan stres pasca trauma. Gangguan panik. Gambaran yang esensial adalah adanya serangan ansietas berat atau panik yang berulang yang tidak terbatas pada adanya situasi tertentu atau rangkaian kejadian dan karena itu tidak terduga. Gangguan cemas menyeluruh. Gambaran yang esensial adalah adanya ansietas yang menyeluruh atau menetap, bertahan lama, tidak terbatas pada atau hanya menonjol pada setiap keadaan lingkungan tertentu saja. Ketakutan bahwa dirinya atau anggota keluarganya akan menderita sakit atau akan mengalami kecelakaan dalam waktu dekat merupakan keluhan yang paling sering diungkapkan, bersamaan dengan berbagai kekhawatiran dan firasat lainnya. Gangguan obsesif kompulsif. Ciri utamanya adalah adanya pikiran obsesif dan tindakan konvulsif yang berulang. Dapat berupa washing seperti mencuci tangan berkali-kali, checking seperti memeriksa pintu berkali-kali, counting seperti menghitung uang berulang-ulang, tindakan ritual seperti menghitung anak tangga setiap menaiki tangga, atau hanya boleh menapak anak tangga ganjil pada hari Senin, Rabu, dan Jumat.
Bila dilanggar, maka ia harus mengulanginya lagi. Sequencing seperti menempatkan sesuatu harus sesuai dengan urutan atau polanya. Fobia spesifik atau khas. Fobia yang terbatas pada situasi yang sangat spesifik, seperti bila berdekatan dengan binatang tertentu, tempat tinggi, tempat tertutup contohnya lift, kegelapan, naik pesawat, takut melihat darah, takut berhubungan dengan penyakit tertentu, khususnya yang menular seperti COVID-19 dan lain-lain. Fobia sosial, ciri utamanya adalah rasa takut diperhatikan oleh orang lain, berbicara di depan umum, saat menjadi pusat perhatian seperti saat berpidato atau mempresentasikan sesuatu, saat menghadapi sidang meja hijau, dan lain-lain. Gangguan stres pasca trauma, keadaan ini timbul sebagai respon yang berkepanjangan dan atau tertunda terhadap kejadian atau situasi yang bersifat katastrofik dan menakutkan, yang cenderung menyebabkan distres pada hampir setiap orang. Misalnya, musibah, peperangan, kecelakaan berat, menyaksikan kematian yang mengerikan, menjadi korban penyiksaan, terorisme, perkosaan, atau kejahatan lainnya. Apa faktor penyebab gangguan cemas? Menurut para ahli, gangguan cemas dapat berasal dari faktor biologis, genetik, psikologis, dan lingkungan seseorang. Faktor biologis, adanya disfungsi pada sistem GABA, sistem non-epinefrin, dan sistem serotonin. Memiliki riwayat trauma atau pernah mengalami peristiwa yang membuat stres seperti bullying dan pandemik, memiliki penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Faktor genetik, adanya riwayat genetik dari keluarga yang juga pernah memiliki gangguan cemas. Faktor psikologis, orang yang terlalu sering atau terus-menerus mengalami ketakutan pada masa kecilnya akan memiliki kecenderungan lebih terhadap gangguan cemas. Bila orang tua menghadapi stres dengan kecemasan, anak juga akan mengikuti pola yang sama. Seseorang yang memiliki low self-esteem dan mudah terancam akan lebih rentan terhadap gangguan cemas. Resiliensi terhadap stres, artinya ketidakmampuan seseorang untuk mempertahankan fungsi normal dalam kondisi kesulitan akan lebih rentan terhadap gangguan cemas. Faktor lingkungan, frustrasi terhadap segala hal yang mengganggu dalam proses pencapaian suatu tujuan. Konflik ketika seseorang harus memilih di antara dua pilihan dan kehidupan yang penuh dengan tekanan dan hal negatif. Apakah cemas yang Anda alami seperti kriteria di bawah ini? Rasa cemas dan khawatir yang berlebihan dan berlangsung sepanjang waktu selama minimal 6 bulan. Rasa khawatir yang sulit untuk dikendalikan. Keluhan dan gejala tersebut telah menyebabkan gangguan dalam aktivitas hidup sehari-hari. Dan keluhan tidak didasari oleh penyakit atau kondisi kesehatan khusus. Jika ya, segera lakukan pemeriksaan ke dokter atau psikiater. Bagaimana penanganan gangguan cemas? Pertama, terapi perilaku kognitif atau yang dikenal dengan CBT. CBT dilakukan agar penderita mengenali dan mengubah pola pemikiran dan perilaku yang membuatnya merasa cemas. 2. Terapi obat-obatan atau yang dikenal dengan psikofarmaka. Dokter atau psikiater akan memberikan beberapa jenis obat-obatan untuk mengurangi keluhan atau gejala gangguan cemas. Psikofarmaka yang diberikan dapat berupa SSRI, SNRI, dan atau benzodiazepin. Apakah bisa dilakukan pencegahan gangguan cemas? Berikut beberapa tips yang bisa dilakukan guna mencegah gangguan cemas antara lain. 1. Batasi asupan makanan dan minuman tinggi kafein. 2. Olahraga secara teratur dan berkesinambungan. 3. Perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan. 4. Tidur minimal 8 jam sehari. Yang kelima, senantiasa berpikir yang rasional, realistik, dan positif. Hadapilah setiap permasalahan yang ada dengan jiwa besar atau lapang dada. Bila ada kesulitan, jangan segan untuk meminta bantuan atau pengarahan orang lain. Rajin berdoa untuk meminta perlindungan dan rahmat dari Yang Maha Esa dan senantiasa bersyukur dan berterima kasih terhadap Yang Maha Kuasa. Namun, bila gangguan cemas berlanjut, konsultasilah dengan dokter atau psikiater sesegera mungkin. Mungkin Anda membutuhkan peresepan obat dan psikoterapi. Akhir kata, saya ingin menyampaikan suatu statement.
Kecemasan adalah suatu hal yang lazim dan normal dirasakan oleh setiap manusia ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Namun pada tingkat tertentu, ketika rasa cemas telah berlebihan, sulit dikendalikan, terus-menerus, dan telah mengganggu aktivitas sehari-hari, maka kecemasan tersebut telah menjadi gangguan cemas dan kondisi ini sudah membutuhkan bantuan dari seorang dokter atau psikiater. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat bertemu lagi di sesi berikutnya dengan topik lainnya yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang. Salam sehat jiwa. Say no to anxiety disorder. God bless.